Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Ernita Prameswari. Saya berasal dari kelas 11 IPA 2 dengan nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang pertama adalah pengertian muamalah. Muamalah ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. B. Macam-macam muamalah. Yang pertama ada jual-beli. Jual-beli adalah salah satu cara untuk memperoleh barang milik orang lain dengan jalan menukar barang tersebut dengan uang ataupun dengan barang lain, atau biasa disebut dengan barter, sesuai dengan kesepakatan. Hukum jual-beli adalah mubah, bahkan sangat dianjurkan oleh Islam karena adanya unsur saling membantu antara penjual dan pembeli. A. Khiyar. Pengertian dari khiyar. Khiyar artinya boleh memilih satu di antara dua, yaitu kemungkinan untuk meneruskan akad jual-beli atau membatalkannya. Khiyar bertujuan menghindari terjadinya penyesalan antara penjual dan pembeli di kemudian hari, sehingga prinsip dasar jual-beli yaitu antara din, yang artinya saling rela, melandasi jual-beli tersebut. Macam-macam khiyar. Khiyar dibagi menjadi 3 jenis, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib atau cacat. B. Riba. Pengertian dari riba. Menurut bahasa, riba artinya tambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah, riba adalah tambahan kelebihan harta yang diisyaratkan pada orang yang berutang membayar kembali dengan jumlah yang lebih besar dari jumlah hutangnya. Riba hukumnya haram, bagi yang menjalankan akan mendapat dosa. Hal itu telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Ali Imran ayat 130 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Macam-macam riba, itu ada riba fadli, riba khardi, riba yadi, dan riba nasiyah. 2. Utang piutang. Pengertian dari utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian dengan tidak mengubah keadaannya. Rukun utang piutang yang pertama ada pihak yang berpiutang dan yang berhutang. Yang kedua ada harta atau barang, dan yang ketiga ada lafal kesepakatan. Yang ketiga ada sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa atau ijarah adalah imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa tenaga, pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Hal ini telah dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surat At-Talaq ayat 6. Hal yang harus diketahui jelas sebelum terjadinya sewa menyewa adalah yang pertama jenis pekerjaan dan jam kerjanya. Yang kedua, berapa lama masa kerja. Yang ketiga, berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya. Dan yang keempat adalah tunjangan-tunjangan. C. Syirkah. Pengertian dari syirkah. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Landasan hukum syirkah berada pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Sad ayat 24. Macam-macam syirkah ada syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadah. D. Mudarabah. Mudarabah adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan salah satu pihak bersedia mengeluarkan sejumlah modal uang atau barang untuk diperdagangkan oleh pihak lain dengan ketentuan membagi laba sesuai kesepakatan. Hukum mudarabah adalah jaiz atau boleh selama tidak ada pihak yang dirugikan.
Musahah. Musahah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap. Dalam kerjasama ini, pemilik kebun menyerahkan tanaman kepada penggarap untuk diurus dan hasilnya untuk mereka berdua sesuai dengan perjanjian. Muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah ialah suatu kerjasama usaha di bidang pertanian antara pemilik sawah dan petani penggarapnya dengan benih tanaman dari pihak penggarapnya. Sedangkan mukhabarah adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemilik sawah dengan penggarap dengan benih tanaman dari pemilik tanah. Kedua hal ini hukumnya mubah atau boleh dalam Islam. Perbankan Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Asuransi. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung atau perusahaan asuransi mengikatkan diri kepada pihak tertanggung atau yang mengasuransikan dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Pegadaian Islam. Gadai artinya menjadikan barang atau benda berharga sebagai suatu jaminan hutang dan dapat dijadikan alat pembayaran hutang tersebut jika dalam batas waktu yang disepakati tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya. Barang-barang yang dapat digadaikan harus berupa benda yang berharga, tahan lama, dapat disimpan dan memiliki ekonomi, seperti emas, perak, tanah, rumah maupun kendaraan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya meminta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.